Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Apa kabar sahabat podcast Manema di luar sana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya tentunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Kemalsyah selaku host podcast Manema pada kali ini. Pada kesempatan kali ini podcast Manema akan bahas sedikit berbeda, yaitu membahas tentang ekstrakurikuler pramuka. Yang mana dari beberapa teman-teman nih masih bertanya-tanya nih tentang ekstrakurikuler pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keseruan-keseruan yang ada di ekstrakurikuler pramuka. Tentunya tidak sendirian, saya hari ini saya ditemani oleh dua orang kakak-kakak pembina muda pramuka yang ada di Smanema. Boleh dikenalkan? Oke. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Nazida dari 12 MIPA 7 dan rekan saya Widya Agnesa Ada dari 12 IPS 3. Kami dari Ekstra Pramuka SMA Negeri 1 Manyar. Wah, Pramuka SMA Negeri 1 Manyar. Kita berkenalan dulu nih sama Pramuka SMA Negeri 1 Manyar. Kira-kira ada nggak sih Kak nama dari ekstrakurikuler Pramuka Smanema ini apa? Oke, jadi untuk penyebutan lebih gampangnya itu kita menyebutnya Pramuka SMA Negeri 1 Manyar itu dengan sebutan Pranema. Nah, jadi emang sesimpel itu namanya, orang-orang hanya menyebutnya Pranema. Pranema itu singkatan dari Pramuka SMA Negeri 1 Manyar. Oke, gampangannya Pramuka Smanema gitu aja kali. Iya. Oke, di ekstrakurikuler Pramuka Smanema ini itu diadakan berapa kali? Seminggu Kak atau? Wah, dalam 1 minggu ini teman-teman akan melaksanakan kegiatan pramuka itu 1 kali, tepatnya pada hari Jumat. Nah, tapi kegiatan pendidikan kepramukaan ini kita lakukan secara berotasi, yakni pada minggu pertama 10.1 sampai 10.4, nanti secara berotasi bergilir, berkelanjutan. Oke, bergilir. Jadi setiap minggu itu ada 4 kelas ya? Iya. Satu kelas 10.1 sampai 4, besoknya selanjutnya gitu. Oke. Dari Pranema sendiri nih, apakah ada program kerja yang menarik buat teman-teman ikutin? Baik, untuk program kerja dari Pramuka sendiri, tepatnya Pramuka SMA Negeri 1 Manyar ini ada ini khusus untuk ekstra Pranema tersendiri, yakni pada minggu akhir setiap bulan. Okay. Lalu setiap tahunnya ada program kerja yakni perkemahan penerimaan tamu ambalan (PTA). Oke, PTA. Gitu. Dan dalam kurun 5 tahun sekali kita juga sering melaksanakan kegiatan Laskar Pelangi. Namun pada tahun ini kita lagi berhalangan ya Kak ya, jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan Laskar Pelangi tersebut. Oke. Ngomong-ngomong soal PTA nih, aku mau bahas tentang PTA. Tadi apa? Singkatan dari PTA? Perkemahan penerimaan tamu ambalan. Perkemahan penerimaan tamu ambalan yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru ya. Di dalam program kerja tersebut tentunya ada kepanitiaan khusus nih. Apakah dari Pramuka ada kepanitiaan tersendiri? Untuk perkemahan penerimaan tamu ambalan yang diadain setiap tahun ini, karena perkemahan ini wajib untuk adik kelas yang baru masuk, yaitu kelas 10. Jadi kita tidak mengambil panitia dari kelas 10, jadi masih dihandle sama kelas 12 sama kelas 11-nya. Maka kelas 10 wajib mengikuti kegiatan ini. Dan juga kita dibantu kepengurusan sama ekstra-ekstra lain seperti PMR, UKS, dan juga OSIS, yaitu dari pihak BEPLAM-nya gitu. Oke, jadi tidak hanya digerakkan dalam program kerja PTA ini, tidak hanya digerakkan oleh anggota Pranema sendiri ya, tapi ada kolaborasi nih antara ekstrakurikuler satu sama lain. Oke, setelah kita mengenal ekstrakurikuler yang ada di Smanema, sekarang kita beralih nih ke pengalaman dua orang kakak yang sangat menginspirasi tentunya dalam bidang kepramukaan. Mulai dari Kak Widya dulu. Wah, untuk saya sendiri pertama awalnya kita itu mengikuti event perkemahan Garuda tepatnya di Kuarcap Gresik. Pada saat itu pada bulan Januari ya Kak ya. Nah itu selama 3 hari teman-teman, yaitu Jusami. Kita di sana baru tahulah gimana nih cara pengerjaan SKU, lalu untuk menjadi bantara, laksana hingga menjadi pramuka Garuda. Kak dari Kak Nazida?
Awal-awal saya juga masih bingung gitu ikutnya gimana. Cuma karena ada bantuan dari teman-teman, dari Kak Widya juga, akhirnya kita bisa mengikuti alurnya dari yang mulai kegiatan kita di Kuarcap, di cabang. Habis itu kita beralih sampai ke nasional juga, itu juga bertahap. Oke, mau tanya untuk ekstrakurikuler yang ada di SMA itu tingkatnya namanya apa? Nah, untuk di SMA ini kita berada di golongan penegak, di mana penegak. usia 16 sampai 20 tahun ya, Tom. Di golongan penegak. Penegak itu mulai SMA kelas 1. Iya. Mulai Oke. usia 16 tahun. Oke. Penegak itu ada yang namanya ambalan ya? Benar. Oke. Kalau nggak boleh tahu ambalan di SMA Negeri 1 Manyar itu apa aja sih? Untuk ambalan yang laki-laki di kita itu namanya Maulana Malik Ibrahim. Untuk yang cewek kita ngambil nama. Kenapa itu milih ambalan Maulana Malik Ibrahim sama Nyi Ageng Aram-Aram? Kalau nama ambalan itu diambil di nama-nama tokoh pahlawan. Mengapa kita mengambil nama Maulana Malik Ibrahim sama Nyi Ageng Aram-Aram? Alasannya adalah karena dekat. Jadi setiap ada kegiatan itu rencananya kita bisa ziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim dan Nyi Ageng Aram-Aram. Jadi ditujukan seperti itu, makanya kita milih yang dekat-dekat saja gitu. Oh, jadi ada adatnya kali ya? Iya. Ada adatnya untuk berziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim sama Nyi Ageng Aram-Aram. Oke. Bentar, agak salah fokus nih sama kacunya Kak Nazida. Apa itu Kak? Boleh kasih tahu nggak Kak kacunya itu dari mana? Ini beli waktu di Raimuna kemarin. Raimuna. Apa itu Raimuna? Raimuna itu kegiatan pesta penegak pandega yang diadain sama Kuarnas di Cibubur kemarin. Oke. Kuarnas nasional Iya, Iya, benar. di banget. Cibubur. Iya. Oke. Menarik nih pembahasan kita kali ini. Oke. Boleh jelaskan pengalaman-pengalaman menarik yang pada saat Kak Nazida sama Kak Widya ini ikut Raimuna Nasional di Cibubur. Dari Kak Widya dulu. Oke, pertama kita berangkat itu tepatnya pada tanggal 12. Dan di situ kita dilepas langsung oleh Ibu Wakil Bupati tepatnya di Pusdiklat Kuarcap Gresik. Nah, di situ kita berangkat menuju ke Jakarta hingga sampai pada tanggal 13. Namun pembukaan kegiatan kita dibuka pada tanggal 14. Oke. Pada sore hari dibuka langsung oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Nih. Keren sekali. Nah, di situ luar biasa banget upacara pembukaannya. Banyak penampilan tarian-tarian dari daerah-daerah lain, lalu juga pengibaran para layang, bendera-bendera Indonesia, tunas kelapa, lalu bendera Rainas. Oh, oke. Sekarang dari Kak Nazida. Upacara itu pun sangat berkesan banget karena tentunya selain ada Bapak Wakil Presiden, ada juga penampilan-penampilan yang buat kita itu sangat-sangat antusias banget melihatnya. Apalagi dengan dibukanya itu kan pasti seru banget dan ditunggu-tunggu lah intinya sama teman-teman semua. Jadi seru lah intinya. Kira-kira pesertanya ini dari berapa kabupaten atau berapa apa? Provinsi? Untuk pesertanya ini dihadirin oleh 38 provinsi. nih, Kak. 38 Pas satu provinsi. Indonesia ikut semua nih. Oh, oke. Apalagi di situ dihadirin sama Bapak Presiden langsung pada tanggal 15-nya. Wow Oke. banget Kak. Di situ kita bertemu dari beberapa budaya-budaya asing yang belum kita kenal. Oke, seperti banget. apa? Dari Kepulauan Riau, lalu Toraja, gimana budaya mereka, lalu kita akhirnya tahu tarian Parete Labona. Oke. Gimana nih? Apa tariannya apa tadi? Labona. Oke. Itu menarik sekali mungkin ya. Jadi Kak Nazida, Mungkin yang paling berkesan itu ketika ini sih ada Beranda Nusantara itu kita bisa menampilkan budaya dari masing-masing provinsi, ada juga makanan-makanan tradisionalnya mereka, jadi kita bisa icip-icip dan kita juga tahu pakaian khas mereka. oke. Untuk dari daerahnya Kak Nazida sama Kak Widya itu mengeluarkan adat apa nih? Wah, kita pada saat itu menggunakan baju Cak Mbak Yu. Cak Yu. Kebaya apa? Kebaya kurosi, kita Kebaya pakainya kurosi. kebaya kurosi. Khas Oke. Gresik, teman-teman. Oke, tadi kan bertemu sama teman-teman dari 34 provinsi ya? 38. 38 provinsi, maaf. Oke. Provinsi apa sih yang menurut Kak Widya dulu ya? Yang menurut Kak Widya itu wow, ternyata kayak gini. Ya yang pertama itu Toraja sih. Soalnya nggak pernah Kenapa tuh?
mengetahui asal-usul Torajanya lebih dalam. Yang kita ketahui kan Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, lalu Papua, Kalimantan, itu lumayan sering kita terima lah. Namun kalau Toraja, lalu kayak Sumatera, itu kita jarang, apalagi bahasa-bahasa mereka. Di sana kita juga sering belajar bahasa mereka gitu loh, Kak. Pertukaran bahasa nih jadinya. Iya, benar banget. Kalau dari Kak Nazida? Aku juga kagum banget sama ini sih, anak-anak dari Papua. Soalnya mereka juga perjalanan jauh dari sini, udah tiba duluan. Terus juga pakaian-pakaian mereka kan juga unik-unik. Jadi sebelumnya kan kita cuma ngelihatnya dari TV aja nih. Dan sekarang kita bisa lihat langsung, bisa foto-foto juga, dan bisa berkenalan, menambah banyak relasi juga. Berkenalan? Iya, berkenalan. Sempet nyobain pakaian khasnya mereka nggak nih? Wah, kalau itu kita lebih ke shawlnya dari shawlnya. Riau, lalu Kalimantan itu, Kak. Itu di situ kalian bertemu dibaurkan atau dibentuk kayak stand-stand gitu atau gimana? Iya, di situ dibuat stand per provinsi. Per provinsi, oke. Namun juga ada kegiatan di mana tepatnya pada 17 Agustus dan karnaval. Pada waktu karnaval kita di semua itu dikumpulkan menggunakan baju adat masing-masing, Kak. Jadi kita saling foto lah ya, gimana sharing-sharing budaya mereka ya. Oke. Setelah itu aku mau tanya, dari kegiatan Raimuna Nasional itu kegiatan apa sih yang paling menarik nih? Mungkin teman-teman bisa dikasih tahu. Yang tidak pramuka itu asik banget, teman-teman. Ternyata yang kita ikutin di sana itu nggak selalu kema aja, tapi di sana juga ada universitas, keliling universitas, magang di perusahaan-perusahaan seperti Pertamina. Lalu kita juga ke sana nonton konser bareng setiap malamnya, Wawasan Nusantara, bertemu dengan tim SAR juga kita di sana. Seru pokoknya, Kak, di sana. Oke, Kak Nazida. Ya kurang lebih sama sih. Kita serunya juga di situ ketika kita keliling Jakarta ke universitas-universitas, dan itu kan kita milih sendiri kita mau kemananya itu. Oh, milih sendiri? Iya, milih nggak sendiri. ditentuin sama pihak sananya? Enggak. Kita seru bisa banget milih ke sih. universitas mana, kita bisa magang di mana, kita bisa wisata kemana, itu kita milih sendiri. Jadi asiknya di sana itu kita bisa milih sendiri, nanti kita berkumpul sama teman-teman kita, dan itu pun teman-teman kita baru, jadi kita bisa berkenalan di sana. Kita bisa main-main bareng di sana. Oke. Ngomong-ngomong nih teman-teman, bentar aku pengen dulu nih keseruan-keseruan Kak Nazida sama Kak Widya saat melakukan kegiatan Raimuna Nasional. Kemarin kan awan tuker-tukeran kontak nih sama mereka berdua, otomatis aku melihat statusnya nih. Nah, di dalam statusnya itu ternyata nggak hanya belajar tentang pendidikan kepramukaan aja nih, kayaknya ada konser-konser sedikit nih kegiatan di sana. Boleh diklarifikasi di sini? Iya, benar banget. Mulai setelah malam pembukaan, kita itu langsung disambut oleh Raim Laude. Ya apa sih, penyanyi Komang? Raim Laude, Komang. Ya. Oke. Malam selanjutnya juga ada Mbak Nana sebagai toko inspirasi. Lalu ada juga Tulus. Ya. Tulus, Mas Rizky Febrian, Republik, tiap Clara Andini juga. Kapan lagi nonton konser gratis ya, Kak ya? Iya. Gratis ke Jakarta, karyan dari Gresik ke Jakarta. Gak hanya tentang pramuka aja nih, tapi kita juga seru-seruan ya di sana ya, melihat konser. Ada Malini nggak? Waktu itu cuma menyanyikan lagu Indonesia Raya menemani Kak Rizky Febrian. Kebetulan ada. Oke. Ngomong-ngomong soal ini ya, membahas tentang fasilitas apa sih yang kakak dapatkan selama mengikuti kegiatan Raimuna Nasional? Fasilitas yang kita dapetin tuh banyak banget, Kak. Mulai dari ID card, karena kita di sana mode aplikasi, Kak, semuanya. Jadi apabila mengikuti kegiatan, semua barcode lewat ID card. Seperti itu. Barcode lewat ID card. Jadi apa-apa harus bawa ID card dong. Jadi kita tujuan kemana nih? Biar di barcode sama panitia tahu nih naik bus berapa nih. Kita juga di sana nggak selalu melakukan kegiatan secara berkumpul, tapi bisa-bisa kita dibedakan melalui scraf. Oh, jadi kalian ini meskipun satu kontingen, namun kalian di sana tidak bersama kontingen kalian sendiri. Benar. Tapi dipecah. Iya. Otomatis ya mau nggak mau kalian harus berkenalan sama teman-teman kalian di sana. Benar banget. Nggak ada kendala bahasa atau kendala apa? Pernah dalam kondisi bahasa, pada saat itu saya lagi di Monas. Oh. Namun barengan sama Kalimantan Barat kalau nggak salah. Oke. Kalimantan Barat, di situ
mereka juga seringnya pakai bahasa mereka ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu jarang juga. Akhirnya ketemu juga namun dengan suku Jawa. Oh, Ternyata dari situ juga baru paham. Ternyata suku Jawa itu seluas itu, sampai ke Kalimantan pun masih ada suku Jawa. ya kan disebar-sebar. Oke, dari Kak Nazida, ada kesulitan, ada miss bahasa? Sama aja sih, awalnya dari bahasa juga. Cuma karena memang mereka juga mungkin menghormati, jadi mereka juga menggunakan bahasanya bahasa Indonesia kalau ngobrol sama orang lain. Mungkin kalau sama temennya aja pakai bahasa mereka. Jadi kalau mereka ngobrol berdua gitu, akunya yang ngerti gitu. Gimana itu? Merasa kayak, aduh, gue siapa nih? banget. Oke. Jadi kegiatannya itu full ya? Dari tanggal berapa? Tanggal 14 sampai 21. Tanggal 14 sampai 21. Otomatis itu melewati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Itu ngapain aja Kak tanggal 17 Agustus itu? Wah, tanggal 17 Agustus itu kita menampilkan budaya kita masing-masing. Menampilkan budaya masing-masing. Menggunakan baju adat seperti tadi, menggunakan baju adat khas lain. Lalu kita juga melaksanakan ini ya Kak ya, pengenalan satu sama lain antar budaya. Oh, ada pertukaran sesi budaya. tersendiri. Enggak, kayak kita itu harus berhadapan dengan budaya lain, terus kita mengenalkan satu sama lain gitu. Budaya kayak kita sharing budaya. Ya. Ada sesi seperti itu. Oh, ada sesinya sendiri? Iya, benar. Oke. Dari kakak, dari kontingennya kakak ini menampilkan apa? Tarian apa atau pentasnya apa? Kalau tampilan gitu tuh biasanya ditampilkan oleh pihak Kuarda. Oh, oke. Pihak Kuardanya langsung, jadi per Kuarcap itu tidak menampilkan, tapi per Kuarda jatuhnya. Jadi per provinsi gitu. Nah, pada saat itu kita diwakilkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Kita diwakilkan tampilan oleh Banyuwangi. Oh, jadi nggak digabung gitu? Satu provinsi nggak digabung gitu? Hanya beberapa kabupaten aja atau gitu? Waktu karnaval kita digabung jadi satu, namun yang berfokus untuk tampil kostum itu Banyuwangi Kak. Iya, benar. Jadi hanya difokuskan pada satu kabupaten aja? Iya. Oke. Nah, pasti dong yang namanya kegiatan nasional dapat sertif nih. Wah, benar Bang. Itu sangat membanggakan loh. Kalian dari Jawa Timur tiba-tiba ke Jakarta, dan itu sudah berstandar nasional dan didatangi langsung oleh Bapak Presiden. Tentunya juga pasti kalian dapat sertifikat nih. Boleh di-spill dong sertifikatnya? Iya, tadi Kak. Bawa enggak? Ini aku bawanya Tigor. Oh, bawanya Tigor. Boleh dikenalkan ke teman-teman? Kak, itu bener. Tada. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Ini bentar Kak, mau lihat. Oke, permisi. Namanya apa ini? Tigor. Ini dipasang di sebelah mana? Kiri. Terus atas saku sebelah kiri. Privilege apa yang Kakak dapatkan setelah Kakak mendapat ini? Privilege ya. Banyak sih Kak privilege yang kita harusnya mengeluarkan biaya untuk mengekspor Jakarta ya. Jadi kita juga di sana ya seperti yang saya sebutkan kemarin tadi ya teman-teman. Kita kan keliling UNIF. Nah, pada saat itu saya kebagian dari Universitas Indonesia di UI, lalu berkelanjut ke Ragunan. Juga langsung berlanjut juga ke Monas. Gitu. Namun Kak Nazida pada saat itu kebagian di mana aja Kak? Kalau aku kebagian di Universitas Indonesia juga, sama di Taman Mini Indah Indonesia. Tidak hanya itu teman-teman, tapi universitas yang kita pilih mungkin sama, namun di sana kita disediakan ada Universitas Pertamina, lalu Trisakti, Binus, STAN, masih banyak universitas lagi. Ada keinginan masuk di salah satu universitas tadi? Oh, sangat terinspirasi banget teman-teman di sana. Kita langsung dihadirin sama dosen-dosen dari UI, diterima secara baik di sana. Oke. Dapat sertifikat bentuk fisik lembaran gitu nggak Kak? Dapat tentunya. Oh, dapat. Namun di rumah. Sayang sekali teman-teman. Tapi nggak apa. Ini juga sangat berharga sekali. Ya, kapan lagi? Dan jadi perwakilan kabupaten menaik ke nasional. Dapat ini. Terus sertifikatnya buat apa aja nih? Bisa buat daftar apa aja nih? Apa? Ya buat kenang-kenangan kita. Kan karena Raimuna itu cuma diadain 5 tahun sekali. Kapan lagi? Harus 5 tahun nunggu sekali. 5 tahun baru bisa mengikuti Raimuna.
hoki banget nih kakak. Benar banget. Ya, Oke, masa hoki. mungkin gini. Kan tadi dapat sertifikat bentuk fisik juga kan? Nggak hanya ini. Itu bisa dipakai buat kita ke univ atau apa? Buat penunjang atau apa? Bisa nggak? Kalau untuk di Jawa Timur sendiri, aku masih belum jelas. Oke. Cuma kalau di DKI Jakarta sama di Jawa Barat itu bisa masuk universitas jalur pramuka melalui Pramuka Garuda pastinya. Jadi syaratnya itu harus Pramuka Garuda dulu. Gitu. Harus Pramuka Garuda dulu. Benar. Oke. Cukup kali ya membahas tentang Raimuna. Tapi nggak hanya itu teman-teman. Kakak-kakak berdua ini juga barusan pulang dari Pulau Bawean. Kegiatannya banyak sekali nih kira-kira. Boleh jelaskan Kak, di Bawean ngapain aja? Kegiatannya namanya apa aja? Ngapain aja? Jadi Apa kegiatan kita di Bawean kemarin itu namanya Perkemahan Wirakarya, itu yang buat penegak pandega, dan kebetulan kemarin berbarengan sama kegiatan Jambore cabang untuk anak-anak penggala. Jadi ada 2 kegiatan di Pulau Bawean kemarin. Oke. Kak Najida sama Kak Widya itu di sana sebagai apa? Peserta atau? Kita di sana berhubung lagi menjadi panitia. Oh, Kak. menjadi panitia. Jadi POV jadi panitia nih. Iya. Oke. Kak Widya. Hal yang paling kita awal berangkat itu yang paling bawah adalah kita menaiki kapal dari TNI AL. Kita dapat pinjaman kapal dari TNI AL, kapalnya KRI Teluk Banten 516. Sudah itu Kak. Ayo, kita bisa menikmati kamar-kamar bintara nih ya. Bisa berkenalan langsung sama teman-teman TNI. Calon-calon bintara nih di depan saya ini. Wow. Oke, lanjut. Lalu di sana juga kita dapat privilege tentang ini ya Kak ya, ekspor kapal tersebut. Benar. Ekspor kapal tersebut. Ya, jadi Ada apa aja tuh? waduh. Kalau dijelasin dari awal sih kayaknya bakal panjang ya. Di atas itu kita bisa jalan-jalan, ada landasan helikopter, terus juga mungkin ke bawah ada bagian permesinan, ada juga kantin, dan sebelahnya itu ada kamar-kamar buat bintara, benar kata kakaknya tadi. Itu kapasitasnya buat berapa orang setiap kapalnya itu? Wah, kalau kita kemarin diikutin oleh 400 sampai 500 orang Kak, sekali berangkat. Oh, jadi satu kapal itu 400 sampai 500 orang. Iya. Benar. Tapi Bisa semua banget, dapat fasilitas kan? Alhamdulillah Nggak dapet, berdesakan gitu kan? Nggak berdesakan, cuma ada yang nggak di kamar juga. Oh. Maksudnya selain di kamar. Oh, oke. Setelah yang lain deh, setelah merasakan menaiki kapal angkatan laut apa aja? Kita sampai di Bawean, kita kegiatannya bertepatan di Kecamatan Tambak, teman-teman. Oh, di Kecamatan Desa Sukalela dan juga Pekalongan. Teman-teman ada yang dari Kecamatan Tambak? Ya. Di situ kita melaksanakan kegiatan pada esok harinya ya. Benar. Oke. Seperti itu. Kita di sana melaksanakan giat bakti ke masyarakat seperti membantu pengecatan wilayah desa, seperti puskesmas, lalu masjid. Terus juga menempelkan banner-banner jagalah kebersihan, Kak. Tuh. Itu termasuk prokernya apa gimana? Karena emang sebenarnya Perkemahan Wirakarya ini bentuk bakti penegak pandega ke masyarakat. Oh, Jadi bentuk emang, bakti. ya. Kayak bakti nyata gitu Benar. ya. Aktivitas nyata gitu ya. Apalagi? Wah, terus di sana kita juga melaksanakan kegiatan seperti di Raimuna ya, Kak, berotasi. Dimana kalau kegiatan mereka posyandu, kita juga posyandu remaja, teman-teman. Di sana kita melaksanakan posyandu remaja, juga nggak kalah penting kita melaksanakan wisata di laut-laut di Bawean. Bawean itu indah banget. Lagi-lagi wisata, lagi-lagi keseruan yang ada di Pramuka. Tuh teman-teman yang belum join Pramuka, join lah, bisa lah ya. Benar banget. Jangan hanya melihat di depannya aja nih, dalam Pramuka juga. Aduh, bisa dilihat. Ini buktinya, teman-teman. Oke, lanjut, seru nih. Kita di situ pergi ke pantai, lalu kita juga melaksanakan di setiap kuarang itu kita disediain homestay ya, Kak ya. Benar. Lalu setiap malam kita ada pentas seni, kita juga melaksanakan ekspor budaya Bawean dengan mendatangkan narasumber Pak Bobo. Beliau juga sudah membuat buku Oh, oke. khas Bawean, gimana budaya Bawean tuh di sana. Ternyata bahasa Bawean tuh agak lebih mirip ke bahasa Madura. Meskipun Mirip
mirip dengan gimana? bahasa Madura. Oh, Meskipun Bawen adalah anggota dari Kabupaten Gresik, namun bahasanya ikut Madura. Seperti itu, Kak. Nah, di sana ada kegiatan, kan ini berhubungan dengan laut ya? Iya. Iya kan? Ada kegiatan selam menyelam nggak nih ke dalam laut? Waduh, sebenarnya kalau dibilang ada nggak ada sih nggak ada, karena itu cukup resiko ya, membawa banyak orang gitu. Oke. Dan juga kan itu pasti nanti basah-basahan, mereka bakal bawa banyak perlengkapan gitu. Jadi untuk ke pantainya kita hanya wisata dan mereka hanya foto-foto saja, cuma liburan, menyenangkan diri aja. Oh, oke. Itu dilaksanakan berapa hari, Kak? 5 hari 5 hari. 5 hari termasuk perjalanan. pemberangkatan. Termasuk mah. Perjalanan jauh nggak dari sini ke sana? 12 jam. Dari Gresik nyebrang ke Pulau Bawean. Itu 12 jam. Iya, benar banget. Bener banget. Lalu menuju ke tambaknya sendiri itu 30 sampai 45 menit. Rasanya di kapal itu 12 jam tuh gimana? Aku kemarin, bentar aku mau cerita ya. Dari ke Bali aja ya, 1 jam aja udah kayak ya mual gitu, Kak. Jadi kayak gimana nih yang 12 jam? Gak kebayang sih aku. Alhamdulillahnya karena kita pakai kapal TNI ya, jadi jadi agak tahan banting gitu. Iya. Jadi alhamdulillahnya ya, meskipun banyak yang mabuk laut, tapi banyak juga yang aman banget. Ombak itu nggak kerasa, Kak. Benar. Soalnya beton kapal itu luar biasa. Tahan banting tuh maksudnya Iya. kapalnya tuh stabil gitu. Iya, tahan ombak gitu Oke. maksudnya. Tapi masa nggak kerasa sih kayak goncangan-goncangan sedikit gitu? Ya kalau emang ombaknya lagi besar mungkin agak kerasa dikit. Ya, apabila ombak menuju ke 1 meter lebih itu baru kapal Sempet kerasa. ngerasain ombak yang besar. Sempet. Gimana itu, mual? Alhamdulillah dari kita aman-aman aja. Sudah terbukti teman-teman bahwa keseruan pramuka itu menjadikan 2 orang kakak ini kebal akan ombak laut. Oke, apalagi yang seruan-seruan lainnya? Dari POV kakaknya nih, POV panitia. Kegiatan-kegiatan di sana itu ya seru-serunya itu bakti ke masyarakatnya. Jadi kita bisa kenalan juga sama masyarakat Bawean. Masyarakat Bawean juga open banget sama kita gitu. Apalagi rumah-rumahnya itu dijadikan tempat mandi per kecamatan gitu. Jadi mandinya di rumah orang. Iya, jadi rumah orang itu disewa buat tempat mandi per kecamatan gitu, Wak. Oh, oke. Berapa rumah Kak yang disewakan? Banyak, 400 Waduh, orang. kalau di total ada sekitar 18 kecamatan termasuk yang di Bawean. Apalagi ke setiap rumahnya itu dibuat laki-laki perempuan sendiri, Kak. Jadi Jadi- 1 kecamatan 2 rumah nih, Kak. 18 dibagi 2, Dikali dikali dua. 2. Tapi kan terpisah kan, cowok sama cewek. Iya, makanya dikali 2 itu Nah, tadi. itu fungsinya kita Cewek-cewek menyewa dikali desa. 2. Aduh, berapa itu yang dikeluarkan? Gak tahu ya. Juga di sana kita yang awalnya merasakan ayam tiap harinya, kita berubah menjadi merasakan ikan laut setiap harinya. Oh, ini upgrade ya dari Iya, ayam benar. ke ikan. Iya. Oke. Mancing sendiri apa gimana? Wah, dimancing Enggak. sendiri. Enggak dong, tentunya. Ada kegiatan mancing sendiri atau? Enggak ada. Masa nggak ada kan Kita berhubungan mancing. sama laut? Ya, itu cuma wisata pantai, Kak. Iya, pantainya cuma dibuat wisata aja. Handphone tetap aktif? Tetap. Oke. Namun sinyal yang ada di sana itu Cuma Telkom. Telkomsel. Oke. Wah, menarik sekali ini. Pembahasan dari 2 orang kakak yang sangat memotivasi kita pada hari ini. Dari mana tadi? Mulai dari menjadi pengurus Pramukas Manema yang dari kecil-kecil dulu deh. Pengurus Pramukas Manema, terus naik ke pengurus apa nih, Kak? mulai dari Kuaran dulu. Dari Kuaran, Kuartir Ranting. Iya, Oke, dari terus kecamatan. jadi apa nih? Jadi apa nih? Dulu kita masih anggota DKR, Kak. Masih anggota aja. Iya. Anggota Oke. Dewan Kerja Ranting. Terus Sekarang Naik ke udah atas, naik lagi ke ke atas. Dewan Kerja Kerja Cabang. Cabang. waduh, naik terus ini jabatan kakaknya ini. Semoga. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Masih belum, stay kita di masih fokus di Dewan Kerja Kerja Cabang Cabang. dulu. Bentar. Aku lupa tanya deh. Ini jabatan jabatan nih. Kakak bertugas sebagai apa di Pramukas Manema? Boleh dari Kak Widya. Wah, kalau aku menjadi ketua 1, teman-teman. Ketua? Kan ketua umumnya Mas Aska. Jadi kita di sini masih menjadi ketua 1 yang perwakilan putri atau sering dikenal dengan Pradana. Ya, Ya. sebutan. Seperti itu. Oke.
Kak Nazida. Kalau aku di sini sebagai sekretaris atau biasa disebut sebagai krani. Krani itu sekretaris Iya. kalau di Pramuka. Berarti Kak Widya ini sebagai pradani, Iya. Kak Nazida sebagai Krani. Nah, kalau Kak Nazida, samakah jabatannya di kuartir apa tadi? Di kuartir ranting. Iya. Kalau di kuartir ranting kita cuma anggota, masih anggota. Oh, masih anggota. Tapi tetap punya, ibaratnya punya titel lah ya. Iya, iya. Ya itu sangat membanggakan sekali sih Kak. Mungkin Kakak punya pesan atau motivasi buat sahabat-sahabat di rumah tentang Pramuka lah. Teman-teman jangan mengira kalau pramuka itu hanya berfokus pada tali temali teman-teman. Tapi kita juga bisa melaksanakan wisata dan keseruan lainnya. Oh ya, pramuka itu asik banget ya Kak ya. Bener banget, kalian jangan cuma lihat dari luarnya aja, kalian juga dengar dari dalamnya. Tuh. Oke. Segera join teman-teman. Oke. Kesimpulannya pada podcast kali ini, Pramuka itu punya rating keseruan. Kalau dari aku ya, setelah melihat cerita dari dua orang kakak yang sangat menginspiratif, ini kira-kira 9,5 lah keseruannya. Iya Pak. Keren nggak? Setuju nggak teman-teman? Setuju banget. Kalau dari kakak setuju nggak? Setuju banget sih. Oke, makanya untuk teman-teman yang masih kayak gimana ya sama Pramuka, kayak pemikirannya masih kemana-mana nih, tenang aja. Pramuka itu tidak hanya tali temali, menghafalkan dan sebagainya. Pramuka juga punya keseruan-keseruan yang mana keseruan tersebut tidak monoton, tetapi keseruan tersebut dapat menghasilkan banyak sekali kepribadian yang unggul seperti disiplin, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, Betul banget. untuk podcast kali ini cukup sampai sini saja kali ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat pada podcast tentang Pramuka pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Bye-bye. See you.